المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang sama berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini banyak hal yang kita rasakan sekarang ini dan kita anggap itu biasa, tapi buat sebagian besar dari umat manusia itu sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan ketenangan ketika malam hari tertidur dengan nyaman, makan tidak menjadi masalah. Kesana kemari kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, kita merasa semuanya aman dan tidak ada masalah. Di mana di tempat lain banyak orang yang ingin merasakan apa yang kita rasakan, yang kita anggap itu hal yang biasa. Jemaah yang sangat berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, yang sangat baik ini, kita akan lanjut tafsir atau pelajaran penting dari surah Al-Hujurat. Dan Al-Hujurat itu adalah, kalau kita singgung di awal, adalah sebuah ruangan atau space antara pintu rumah dengan pagar. Itulah Al-Hujurat, hujrah. Sedikit ya, kemudian setelah itu ada rumah, ada pintu dan kamar. Dan kamar Nabi SAW adalah tempat yang sangat sederhana. Ketika kita membaca surah ini, kita akan terbawa kepada kamar-kamar. Hujurat itu artinya kamar-kamar yang merupakan tempat tinggal Nabi dan para istri-istrinya, dan yang nempel dengan masjid di arah sebelah kiri masjid, atau ya sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat, arah sebelah kiri, disitulah rumah-rumah istri Nabi itu dibangun. Dan itulah yang disebutkan di dalam surah ini dengan Hujurat. Mengantar kita kembali sebelum melanjutkan dan mudah-mudahan kita menyelesaikan sisa dari surah ini, adalah kasus atau cerita tentang Al-Hujurat ini adalah hal yang terjadi pada akhir-akhir dari risalah Islam. Karena ini adalah Amul Wufud, tahun di mana setelah terjadi pada surat Al-Fath kita sebutkan tentang penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah penaklukan kota Mekah itu terjadi perang Khaybar. Setelah terjadi perang Khaybar, banyak datang perjanjian Hudaybiyah pada suratul Fath. Kemudian penaklukan kota Mekah tahun ke-8, dan setelah itu terjadi gelombang utusan dari kabilah-kabilah luar Madinah untuk menyatakan keislamannya. Karena sudah viral di Jazirah Arab ketika itu, dimanapun orang pergi, yang menjadi pembicaraan adalah Muhammad menjadi penguasa Arab. Itu yang viral di Timur Tengah ketika terjadi penaklukan kota Mekah yang dibahas pada Inna fatahna laka fathan mubina. Disitulah terjadi penaklukan kota Mekah yang menjadi viral di seluruh tanah Arab. Akhirnya orang yang mendengarkan, mereka yang mendengarkan apa yang terjadi di Mekah pada tahun ke-8, mereka banyak yang mengutus beberapa orang atau banyak dari kabilah luar Arab itu untuk menyatakan keislamannya. Nah, inilah surat Al-Hujurat turun pada saat banyak orang-orang Arab dari luar yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman di hadapan Nabi, dan di antara mereka banyak orang-orang Arab Badui yang belum belajar Islam, tentunya belum belajar adab. Akhirnya mereka memanggil Nabi untuk menyatakan keislamannya, untuk mendapatkan manfaat dari Islam ini dengan cara yang belum tepat. Makanya Allah mengatakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil engkau wahai Rasulullah dari luar rumah, ya Muhammad, saya mau masuk Islam, ya Muhammad, artinya belum beradab. Padahal
Nabi sendiri ketika dipanggil oleh Allah tidak dengan namanya, tapi dengan Rasulullah. Ungkapan Rasulullah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak dengan ya Muhammad. Sama sekali dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil Rasul, memanggil Nabi dengan sebutan namanya, tetapi dengan laqab, yaitu Rasul ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kira-kira yang menjadi situasi, kondisi ketika surat Al-Hujurat turun. Banyak orang berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya, tapi di antara mereka tentu orang yang belum belajar, belum memiliki kedalaman ilmu, akhirnya kadang adab-adab itu belum diperhatikan. Dan surat Al-Hujurat ini datang untuk memberikan pelajaran adab. Datang untuk memberikan pelajaran adab, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga ungkapan-ungkapan yang kadang melukai perasaan saudara kita. Karena orang semangat biasanya, ya orang-orang yang semangat, ya segala hal yang kadang belum dipertimbangkan dengan baik akhirnya keluar dari lisan tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Ini sedikit mengingatkan kembali tentang surat Al-Hujurat ini dan apa yang menjadi situasi ketika surah ini turun. Ketika Madinah ramai dengan orang-orang yang datang dari luar Madinah, kabilah-kabilah yang ingin menyatakan keislamannya. Jadi ramai, kita bayangkan ketika itu Madinah ramai dengan orang-orang dari luar, dan turunlah surah ini untuk mengajarkan mereka tentang beragama yang benar, dan itu dimulai selain tentang keimanan adalah tentang adab. Orang yang ingin belajar agama bukan masalah ilmu saja, tapi juga masalah adab, masalah etika, masalah kalau kita di tempat kita sopan santun. Iya, kalau kita lagi lebih spesifik di tempat kita di sini barangkali adab, ya minta izin atau ya mapatabe, ya memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, minta izin dengan cara yang sesuai dengan kondisi kita. Ini sesuai dengan kondisi Arab ketika itu, tapi kita juga punya kondisi di mana tidak sama dengan aturan di sana. Ya, minta izin, minta ya kalau kita ya mapatabe kalau ada hal yang perlu untuk kita sampaikan, perlu untuk kita komunikasikan, karena adat itu adalah hukum yang tetap berlaku meskipun tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya itu orang mapatabe secara nas. Nabi tidak pernah mengatakan kalau masuk rumah bilang tabe sama orang. Tidak ada, sekedar memberikan sebuah penyampaian bahwa adat atau kebiasaan yang baik itu adalah bagian daripada agama, selama agama tidak melarang. Makanya dalam qawaid fiqhiyah, dalam aturan fikih, ada 5 aturan fikih yang besar. Ya, pernah kita mungkin dengarkan. Ya, ada namanya innamal a'malu binniyat, ya al-umuru bimaqasidiha. Tentang niat itu penting dalam masalah beragama, melakukan sesuatu niat yang penting. Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian la darara wala dirar, tidak ada bahaya di dalam agama ini. Tidak boleh kita memberikan bahaya kepada diri kita dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Itu dalam hadis la darara wala dirar. Ini semua aturan-aturan umum dalam fikih. Ada 5 aturan besar yang ulama kita tulis dalam qawaid fikih al-kubra. 1, masalah niat. Yang kedua, masalah mudarat. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tentang ketika sesuatu memberatkan, maka itu akan diringankan. Dan agama kita ini agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Ya, inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ya, agama ini mudah. Tapi ini salah satu aturan baku dalam agama kita. Agama itu mudah. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kemudian selanjutnya ad-daruratu sama tadi tubihul mahdzurat. Ketika ada keadaan darurat, maka itu akan memberikan kemudahan pada hal kita dalam bermuamalah ataupun beribadah. Kemudian yang kami ingat yang terakhir dari aturan besar, 5 aturan besar dalam fikih itu adalah ini yang kami sebutkan, al-'ada muhakkamah. Adat itu sumber hukum. Adat itu sumber hukum, tapi dengan catatan tidak menyalahi syariat. Tidak menyalahi syariat. Jadi kalau ada kebiasaan baik di daerah kita dan itu tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah salah satu sumber hukum. Hal yang menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Adat. Jangan dianggap semua adat itu rusak, salah karena tidak ada dalilnya, tidak.
semua adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat itu menjadi sumber hukum. Sampai ulama kita mengatakan al-adah, kebiasaan, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat itu akan menjadi sumber hukum. Muhakkamah, menjadi sumber hukum. Jadi ini karena tidak semua perkara adat itu, perkara akhlak itu Nabi sebutkan secara detail, tapi aturan umumnya ada Nabi sebutkan. Tapi detail turunan-turunan adat-adat yang baik itu ya masing-masing kembali kepada kabilah orang. Ya, kabilah ini tidak sama dengan kabilah ini. Ya, yang dianggap baik di sini tidak dianggap baik. Apakah ada dalilnya melarang? Tidak, sekedar menjadi aturan umum bahwa adat istiadat yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat adalah hal yang menjadi patokan dalam penetapan hukum dalam syariat. Ini situasi, kami ingatkan sekali lagi, situasi di Madinah ketika itu sedang ramai dengan utusan dari luar. Ketika bertemu dengan orang banyak, yang paling penting untuk kita jaga adalah etika, akhlak, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang. Karena orang banyak, maka perlu untuk kita memperbaiki akhlak dan tata cara kita berinteraksi dengan orang. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika itu berkumpul orang banyak yang datang kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas." Karena banyak orang, ya, mulailah berkumpul orang di Madinah, Allah memanggil mereka, "Wahai sekalian manusia." Ada di antara ulama kita yang mengatakan ayat ini adalah ayat Makkiyah. Kenapa ayat Makkiyah? Padahal ini kan turunnya tahun ke-9, tahun ke-8 datangnya utusan dari luar setelah waktu Mekah. Ada yang mengatakan, ya ayuhan nasu ini ayat ini adalah Makkiyah. Karena kebanyakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu itu surah Makkiyah. Tapi itu aturan umum. Ada di antara aturan umum itu yang keluar dari aturan umum, pengecualian. Ya, ini adalah salah satu di antaranya bahwa ya ayuhan nasu dalam Al-Quran tidak semuanya Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu hampir semuanya itu dikatakan Makkiyah, Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi ini ya turunnya surah ini tahun ke-8, akhir tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijriah, artinya di akhir-akhir Nabi SAW berada di dunia ini, Allah memanggil mereka semua, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Orang-orang yang baru masuk Islam yang berkumpul di kota Madinah, mereka dipanggil oleh Allah, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian wahai sekalian manusia dari laki-laki dan perempuan. Min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ulama kita di sini mengatakan syu'ub itu untuk orang selain Arab. Adapun qabail itu mereka lebih memilih untuk dikhususkan untuk orang Arab. Kalau kita buka buku tafsir, seperti itu bahasa para ulama kita. Syu'ub itu lebih kepada selain Arab, bangsa-bangsa. Adapun qabail, qabilah, dan ini sampai kami sempat ceritakan sampai sekarang, qabilah ini memang menjadi ciri khasnya orang-orang di Arab. Sedikit masalah qabilah ini, masalah suku. Kalau kita melihat mereka dalam penyebutan namanya, silahkan periksa nama-nama orang Arab. Kebanyakan ya. Saya ingin kepada yang di Timur Tengah yang secara ya negara seperti Arab Saudi, Kuwait dan seterusnya itu, kita coba melihat mereka ketika menyebutkan namanya itu selalu ikut qabilahnya di belakang. Kita biasa mengenal orang Arab itu dari qabilahnya saja, tidak dari namanya. Kita kalau ditanya siapa Imam Haram? Imam Masjid Haram siapa? Yang paling kita kenal dari dulu. Itu qabilahnya. Namanya bukan itu. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman As-Sudais. Siapa lagi di Madinah? Syekh Hudzaifi. Kan namanya Ali Al-Hudzaifi. Jadi memang apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, waja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa, untuk memang identik dengan selain Arab.
Tapi untuk daerah di Arab itu, ini yang paling kental, qabail. Membawa kabilah, dan itu diambil di setiap penamaan mereka, selalu ada kabilah ikut di belakang. Makanya kami sempat singgung pada pertemuan sebelumnya, sampai sekarang mereka punya syekhul kabilah. Di mana di dunia ini ada peraturan pemerintah, wallahu alam, kami belum baca semuanya, tapi sesuatu yang unik adalah menjadikan salah satu dari mereka sebagai pemuka kabilah. Ketika mereka punya masalah, sebelum pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah itu, diserahkan ke syekhul kabilah dulu. Diserahkan kepada ketua suku, kepala suku. Tapi dianggap syekh, bukan ketua, tapi dia sebagai orang tua dari suku itu. Jadi di ujung manapun di negara itu, mereka punya masalah, dan itu bersinggungan dengan pemerintah pada hal-hal yang sangat sensitif, itu syekh kabilah turun dulu sebelum pemerintah. Makanya ketika Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan ulama tafsir mengatakan syu'ub untuk selain Arab dan qabail untuk daerah Arab, memang itu sangat terasa sampai sekarang. Kami ketika selama belajar lah di sana, terasa bahwa semua nama mereka itu membawa kabilahnya. Membawa kabilahnya. Kalau kita kan adakah kira-kira di sini yang kemudian membawa nama kabilah kita kalau buat KTP, buat ini, Al-Bugisi? Jarang. Ya, jarang sekali. Karena dalam kolom mereka itu, dalam kolom pengisian nama, kalau kita bisa mengisi untuk membuat rekening, mengisi pelayanan pemerintahan, itu untuk mengisi identitas di kolom-kolom itu, di ujung memang itu ada kayak nama pamnya gitu, keluarganya dan kabilahnya. Memang selalu ada kolomnya itu. Kalau kita tidak ada kan, suku. Ada mungkin tapi jarang itu. Ya, dianggap mungkin agak sedikit menjadi faktor untuk memisah-misahkan, tapi di sana terasa itu. Jadi saya ketika kami membaca tafsir ulama kita, syu'ub untuk selain Arab, kemudian qabail itu memang khusus untuk daerah Arab, terasa memang sampai sekarang qabail itu terasa. Ya, karena mereka masih erat dengan masalah kabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya bukan untuk membuat suku ini lebih baik, bangsa ini lebih baik, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Singkat, ringkas, di akhir risalah Islam ini diturunkan ke muka bumi ini sebelum tahun ke-9 lah, kita anggap tahun ke-9 Amul Wufud atau tahun ke-10, maka kesimpulan daripada agama ini satu, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang kulit hitam, kulit putih, maaf. Standar di sisi Allah cuma satu, takwa. Kalau orang sholat tidak ada dibilang kalau di sini kulit putih, kulit hitam. Kalau kita ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, tempat pertemuan umat Islam, semua orang bisa mengambil saf. Silakan, mau kulit putih, kulit hitam, kulit tinggi, pendek, mancung hidungnya juga yang biasa-biasa saja, bisa di saf pertama. Ya, tapi kalau saf pertama di Masjid Nabawi memang luar biasa. Banyak orang memang yang tidak mau meninggalkan, kalau sudah sampai di saf pertama di Masjid Nabawi, sudah tidak mau keluar. Nanti keluar ketika mau buang air. Karena memang orang dalam tanda petik bertarung untuk sampai di saf pertama. Tapi disitulah orang-orang kita lihat dari kulit hitam, kulit putih, semua ada di situ. Disitulah Islam. Sementara di beberapa tempat, agama lain dan seterusnya, ya masalah kulit, masalah suku, itu menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Tapi tidak, Islam datang untuk mempersatukan semuanya. Makanya di Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW berkhutbah. Nabi ketika Hajjatul Wada itu berkhutbah sekitar 4 kali. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi berkhutbah 4 kali. Tapi khutbah Nabi yang paling fenomenal dan paling menjadi sesuatu aturan umum dan kesimpulan tentang Islam itu Nabi sampaikan di situ adalah khutbah Nabi ketika Hajjatul Wada. Karena Nabi juga pernah khutbah di Mina berapa kali, hari Tasyrik. Ya, Nabi juga pada hari Id, Nabi beberapa hal Nabi sampaikan dan itu berkhutbah.
Ya, jadi Nabi berkhutbah di Hajjatul Wada itu lebih dari 1 kali. Tapi yang paling terkenal itu khutbahnya Nabi ketika di Padang Arafah. Itu yang paling panjang khutbahnya. Disebutkan dalam hadis Jabir yang panjang dalam masalah hadis, dalam masalah haji. Nabi di antara lafaz-lafaz khutbah Nabi itu adalah la farqa li ajamiyin ala arabi wala aswada ala abyad illa bittaqwa. Kata Nabi SAW, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab. Tidak ada keutamaan orang kulit putih di atas orang-orang yang kulit hitam. Orang-orang yang kulit beda-beda warnanya tidak ada. Semua itu hanya penampakan luar. Semua itu hanya casing. Tapi yang menjadikan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bittaqwa. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, dia memegang dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Engkau takut kepada Allah. Bukan masalah penampilan, bukan masalah yang lainnya, tapi engkau takut kepada Allah. Engkau mau bersendiri, engkau mau bersama dengan manusia, engkau takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya inna akramakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah takwa, yang paling bertakwa. Siapa di antara kalian yang paling takut kepada Allah? Tidak ada standar lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui yang luar dan mengetahui yang di dalam. Ya, kalau khabir itu, alimun itu ya mengetahui yang luar biasa. Ya, khabir itu mengetahui yang sangat-sangat detail. Allah melihat penampilan kalian, Allah tahu, tapi Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Jamaah yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang A'rab. A'rab ini yang kita sampaikan tadi, mereka yang baru datang dari luar Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kami sudah beriman ya Rasulullah, amanna. Apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang barusan mengatakan beriman, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami masuk Islam. Kami belum beriman. Tapi katakan kalian sudah masuk Islam, belum beriman. Ya, belum beriman. Karena iman itu tingkatan agama selanjutnya. Makanya ketika Jibril alaihissalam, yang biasa kita dengarkan dan disebut dengan hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, ya, dengan penampakan yang lain daripada biasanya. Ya, karena Jibril biasanya datang dengan mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Ya, Jibril kalau datang itu biasanya datang dengan penampakan Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang termasuk rupawan. Tapi di saat itu tidak ada yang kenal. Jibril datang kepada Nabi tidak dengan penampakan Dihya Al-Kalbi. Ya, makanya hadis Arba'in yang kedua yang pernah mungkin kita hafal dan sampai sekarang semoga kita masih tahu, ya, dari seorang sahabat yang mulia, Ibnu Umar, yang kalau tidak salah, Nabi SAW beliau menceritakan, idja alaina rajulun, ketika kami berkumpul bersama Nabi SAW, idja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang, ya, syadidu bayadus thiyab, syadidu sawadis sya'r, la ya'rifuhu ahadun minna, hatta jalasa ila Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Datang tiba-tiba salah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar. Dan sepertinya orang ini bukan orang yang datang dari jauh, karena tidak ada tanda-tanda orang yang barusan melakukan perjalanan. Segar, istilahnya kalau kita mungkin habis mandi, sisirannya bagus, pakaiannya rapi, tidak ada tanda-tanda kena debu yang terlipat-lipat, baru duduk di kursi, tidak. Rapi pakaiannya, datang kepada Nabi. Dan tidak ada yang tahu, wala ya'rifuhu ahadun minna. Tidak ada yang tahu, karena kalau dia Dihya Al-Kalbi, dengan penampakan Dihya Al-Kalbi, sahabat akan sadar, oh itu Jibril datang. Tapi dalam kondisi ini, dia tidak seperti Dihya Al-Kalbi. Ya. Kemudian yang lebih unik lagi, karena langsung duduk di depan Nabi, fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Ya. Beliau meletakkan lututnya, yang datang ini meletakkan lututnya nempel dengan lutut Nabi. Ya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi.
dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Ya, untuk membuat lebih heran orang. Kenapa orang tiba-tiba tidak tahu langsung pegang-pegang Nabi? Ya, meskipun ulama kita kan dua versi di sini. Ada yang mengatakan Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Ada yang mengatakan tidak, justru Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi supaya orang tambah heran. Datang tidak tahu, tidak minta izin, tidak ada, kemudian langsung depan Nabi, langsung simpan pahanya depan Nabi. Ya, istilahnya kalau ada mungkin sekarang masuk ke Pak Prabowo, langsung simpan tangannya di depan, tangannya di pahanya Pak Prabowo, kira-kira meskipun ada pas pampres ya, tapi istilahnya ini orang unik. Kayak istilahnya kalau kita sok kenal saja ini, tidak ada yang tahu, tiba-tiba langsung pegang-pegang pahanya Nabi SAW. Ya, kemudian kan bertanya tentang, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Nah, kata Nabi, al-Islamu anta syahada la ilaha illallah, menyebutkan 5 rukun Islam. Kemudian berkatalah Jibril dalam bentuk laki-laki tadi, wujud laki-laki, sadaqta. Ya, akhirnya sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, ini orang bertanya tapi dia juga yang benarkan. Kayak penguji. Kayak tim penguji. Nah, kemudian, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang iman. Ya, kemudian Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, ini kan hadisnya ada sababul wurudnya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Iman, disebutkan bahwa hadis ini disebutkan oleh sahabat karena ada orang yang mengingkari takdir di kota Kufah, kalau tidak salah. Ya, ada di Kufah itu dari dulu zaman tabi'in, ada orang yang mengingkari takdir. Akhirnya ketika mereka datang melapor kepada sahabat, wahai sahabat Rasulullah SAW, ada orang yang mengingkari takdir di tempat kami. Ya, apa bahasa Sahih Muslim itu? Intinya mereka mengingkari takdir, tidak mau beriman kepada takdir. Makanya beliau bacakan hadis ini. Makanya di dalam lafaz ini ada tambahan ketika bercerita tentang iman, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Tapi yang unik dari hadis ini ada tambahan lafaz wa tu'mina. Ketika bercerita tentang takdir, maka sahabat ini menambahkan lafaz wa tu'mina, dan engkau beriman dengan takdir. Hadis Jibril ini ada sababul wurudnya, karena orang yang yukiruna, apa itu dalam hadis Muslim, mereka tidak mau menerima takdir. Akhirnya sahabat ini memberikan sebuah riwayat dari Nabi dan memberikan tambahan lafaz wa tu'mina, dan engkau beriman dengan takdir. Karena mereka mengingkari takdir, maka dipertegas lafaz iman pada masalah takdir. Jadi inilah iman. Islam itu perkara yang kita lakukan dari luar. Adapun iman perkara yang kita yakini dari hati kita, dari dalam. Makanya kata Allah, kalian belum lama masuk Islam. Artinya keimanan belum mengakar dalam hati kalian. Jangan katakan dulu beriman, tapi katakan dulu berislam. Inilah tingkatan agama, iman, Islam, iman, baru nanti hadisnya Jibril itu ada ihsan yang paling tinggi. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan itu belum bersemayam dengan baik dalam hati kalian. Katakan saya muslim. Ya, katakan saya muslim. Dan muslim itu adalah identitas. Jamaah yang sangat berbahagia, muslim itu adalah identitas. Identitas itu tidak perlu kita sampai mengorek-ngorek ikhlas atau tidak. Tapi muslim itu tidak perlu kita mengorek-ngorek dia ikhlas atau tidak. Karena menampakkan identitas itu tidak kita periksa niatnya orang. Karena perkara luar. Islam itu perkara identitas, perkara luar. Jadi kalau dia Islam, harus sholat. Anda mau khusyuk ketika sholat itu urusan Anda. Tapi perlihatkan identitas Anda kepada orang. Karena dia Islam. Bagaimana caranya kita menguburkan Anda dalam kondisi Islam, kondisi Muslim, kalau tidak pernah kita lihat sholat? Karena Islam itu identitas. Sekali lagi, Islam itu identitas. Dinampakkan, sholat dinampakkan, puasa dinampakkan, haji dinampakkan, syahadat dinampakkan, sholat dan 5 rukun tadi
semua dinampakkan, tidak boleh disembunyikan karena dia identitas. Makanya kita tahu, oh dia muslim ketika dia sholat, oh dia muslim, dia sudah haji, dia puasa, dia zakat. Tapi kalau iman kan dalam hati, kita tidak melihat. Makanya, maaf, saya Ustadz belum bisa sholat. Kenapa? Belum khusyuk hatiku. Maaf, Islam tidak perlu Anda khusyuk. Islam perlu Anda lakukan dulu. Karena di identitas. Supaya kita lihat Anda sholat. Oh Anda muslim. Kalau Anda meninggal kapan-kapan hari, kami menguburkan dengan cara Islam. Tapi Anda hanya sekedar yakin, maaf. Islam itu harus ditampakkan. Supaya kita tahu Anda ini muslim atau tidak. Karena di identitas. Dan orang yang masuk Islam ini hanya pertama kali menampakkan identitasnya. Dan itu sudah luar biasa. Ya, adapun selanjutnya, mukmin tingkatan yang lebih tinggi lagi. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'a. Karena jika kalian taat kepada Allah, maka akan berproses, Anda akan masuk nanti dalam orang-orang beriman, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan yang pernah kalian lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha menyayangi hamba-hambanya. Kalian yang baru masuk Islam, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian sebelum Islam. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan al-Islamu yajubbu makana qablahu. Islam itu akan menutupi, akan menghapus dosa-dosa seorang hamba sebelum dia masuk Islam. Dan kebaikan yang pernah dia lakukan ketika sebelum Islam, Allah akan berikan pahala ketika dia masuk ke dalam Islam. Allah tidak akan menyanyiakan amalan seorang hamba. Ketika dia masih kafir, dia biasa membantu orang. Ya, tapi melakukan juga hal-hal yang lain, tapi ada kebaikan yang dia pernah lakukan, maka Allah catat kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia masih kafir. Maka Nabi SAW pernah ketika mengirim surat kepada raja-raja di luar. Setelah Fatu Mekah ya, setelah Fatu Mekah terjadi, mengirim surat. Nabi mengirim surat, mengirim utusan. Dengan surat itu dibawa, di antara bahasa yang Nabi tuliskan dalam surat itu adalah aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Jadi kepada para pemimpin, ya, para pemimpin ini yang diberikan surat oleh Nabi lewat utusannya, ya, aslim, masuk ke dalam Islam. Taslam, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberimu pahala 2 kali. Satu di antara maknanya, diberikan pahala 2 kali orang yang masuk Islam adalah kebaikan yang pernah dia lakukan ketika masih belum muslim, itu ketika dia masuk Islam, kebaikan yang pernah dilakukan dicatat langsung otomatis oleh malaikat sebagai sebuah amal soleh. Padahal dia belum Islam ketika itu. Tapi karena dia Islam, maka kebaikannya akan dituliskan sebagai amal soleh. Itulah makna yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan pahalamu 2 kali. Pahala ketika Islam dan pahala ketika masih kafir, belum masuk ke dalam Islam. Ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Nah, setelah mereka dikatakan, ditegur, jangan mengatakan Islam dulu, jangan mengatakan mukmin, tapi Islam dulu. Nah, kemudian setelah itu Allah memberikan penjelasan yang beriman, orang-orang beriman itu siapa saja, supaya kalian nanti insya Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau sekarang masuk Islam masih muslim insya Allah. Setelah itu berproses akan masuk ke dalam proses namanya keimanan. Dan keimanan ini kata Allah, inilah sifat-sifatnya. Siapa kata orang-orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sungguh orang-orang beriman itu mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu dengan apa yang menjadi janji Allah. Tidak ragu dengan apa yang menjadi berita-berita gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu. Dan mereka berjihad. Kita ini yang tidak berjihad bagaimana? Apakah kita beriman? Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna. Ya, kalau dalam bahasa Arab innama itu kan dari 2 kata. Inna dengan ma. Inna dengan ma. Ketika digabung innama itu lebih dahsyat daripada makna inna ketika bersendiri. Inna artinya kan sesungguhnya. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, sungguh Allah Maha mendengar, sungguh Allah Maha mengetahui. Tapi ketika inna diberikan tambahan ma di belakangnya, itu maknanya lebih dahsyat. Artinya apa? Hanya saja yang dikatakan beriman
Artinya orang beriman itu ini, kalau tidak ini tidak beriman. Artinya lebih membuat sempit makna keimanan, lebih spesifik. Kalau inna secara umum masih agak luas, tapi ketika inna mah dia mempersempit makna keimanan. Artinya orang beriman hanya seperti ini. Beriman kepada Allah, itu baru dikatakan beriman. Beriman kepada Rasulullah, itu baru dikatakan beriman. Tidak ragu, itu beriman. Lanjutannya, wajahadu. Dan mereka berjihad. Kalau tidak berjihad, tidak beriman. Kita itu tidak berjihad. Tapi apa kata ulama kita? Dalam hadisnya Nabi SAW, man lam yaghzu. Siapa yang belum pernah ikut berperang? Sudah ada pernah berperang di sini? Ya, bukan berperang melawan hawa nafsu, ya bukan. Yang dimaksud di sini adalah bi amwalihim wa anfusihim. Berperang, berjihad dengan harta dan jiwanya. Artinya hartanya dan jiwanya ini sudah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum sampai pada taraf itu. Tapi Nabi mengatakan, "Man lam yaghzu." Siapa yang belum pernah berperang, wa lam yuhaddits nafsahu 'alal ghazw. Dan pertama, siapa yang belum berperang. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, dan tidak berniat perang. Artinya tidak berniat jika ada panggilan jihad suatu saat. Ada panggilan untuk mengangkat senjata membela agama ini, dan dia pun tidak berniat untuk mengangkat senjata jika diperlukan membela agama ini, maka sungguh mata ala syu'batin minan nifaq. Maka dia sungguh telah mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi apa intinya? Kalaupun kita tidak berperang saat ini, kondisi yang tidak memungkinkan, tapi ada niat dalam hati, insya Allah suatu saat jika ada panggilan mulia untuk membela agama, untuk memberikan harta, memberikan nyawa kepada agama ini, saya siap insya Allah. Nah, itu baru ada niatnya. Tapi kalau kita tidak berniat juga, maka itu memang tidak dikatakan beriman secara sempurna. Karena Allah mengatakan, innama, sungguh hanya mereka saja yang beriman. Selainnya tidak digolongkan oleh Allah sebagai beriman. Tapi sekali lagi, Nabi memberikan jalan keluar. Kalaupun kita tidak masuk dalam medan perang, maka satu yang kita niatkan dalam hati, walam yuhaddits nafsahu 'alal ghazw. Kalaupun dia tidak berniat, maka ini munafik. Tapi minimal kita berniat, ya Allah, suatu saat jika ada panggilan untuk membela agamamu, maka harta saya, jiwa saya berikan ikhlas untuk agama ini. Nah, itu baru orang beriman. Semoga kita masuk dalam golongan ini, karena kita mungkin belum mengangkat senjata untuk membela agama, tapi insya Allah jika ada panggilan itu kita menjadi orang yang paling pertama. Ulaika humus shadiqun. Maka itu mereka adalah orang-orang yang jujur. Allah mengatakan jujur. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Ya. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyampaian kepada kita, ya, jangan merasa memiliki jasa kepada agama ini, jangan merasa punya kelebihan. Ya, disinilah jamaah sekalian yang tadi Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, dia mungkin paling banyak amalannya, paling banyak jasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang, ya, pribadi yang low profile, orang yang tidak mau dianggap, orang yang selalu menyembunyikan amalannya. Dan menyembunyikan amalan ini pengaruhnya sangat besar. Makanya ulama kita itu mewanti-wanti. Ya, kalau kalian punya amalan yang kelihatan di matanya orang, pada penglihatan orang, tolong buat satu amalan atau beberapa amalan yang cuma Anda dan Allah yang tahu. Sampai istri kita pun tidak usah tahu. Yang tidur satu bantal dengan kita, itu tidak perlu dia tahu apa yang kita lakukan. Ya, makanya kalau kita membahas, ya, melihat kitab para ulama kita, seperti kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita di antara akhlak para ulama-ulama terdahulu. Ya, mereka ada yang menangis di malam hari, padahal satu bantal dengan istrinya, tapi istrinya pun tidak tahu kalau dia menangis. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya amalan kita yang nampak, tapi buat jadwalkan amalan yang tidak nampak di hadapan orang yang paling dekat pun dengan kita, dia tidak tahu kalau kita melakukan amalan itu. Ya, karena amalan tersembunyi itu membuat orang istiqomah. Sama dengan maksiat yang tersembunyi membuat orang susah istiqomah. Sesuatu yang tersembunyi itu paling dahsyat pengaruhnya.
Amalan tersembunyi membuat orang sabat, membuat orang tegar di tengah ujian, membuat istiqomah itu lebih besar kemungkinannya. Tapi ketika ada maksiat yang tersembunyi, itu juga yang akan menggerogoti kemampuan orang untuk istiqomah. Ketika ada maksiat yang tersembunyi, itu pengaruh untuk bisa membuat goyah keimanan kita. Kita tidak kuat menghadapi ujian karena ada maksiat yang tersembunyi. Tapi demikian pula, ketika ada amalan tersembunyi, itu membuat kita tegar di atas ujian. Sebagaimana maksiat yang tersembunyi membuat rontok di tengah ujian. Jadi ini yang menjadi singgungan Allah kepada kalian, kepada kita semuanya. Yamunnuna alaika, Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Jangan merasa pintar, jangan merasa lebih, tapi selalulah bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati jamaah yang sama berbahagia. Setinggi apapun ilmu kita, sedalam apapun ilmu kita, maaf, itu ilmu dari Allah. Allah ingin mencabut ilmunya, Allah hilangkan ilmu kita. Ketika kita punya hafalan Quran, ketika Allah ingin mencabut hafalan Quran, Allah akan ambil. Jangan pernah merasa, saya memang ini luar biasa, hafalan saya kuat. Maaf, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka-mereka ini, wahai Muhammad, ada di antara mereka yang merasa berjasa. Mereka datang ke Madinah untuk memperbanyak kaum muslimin. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Merasa berjasa kepada Islam itu bahaya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, kata Allah. Jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Karena yang membuat kalian Islam itu Allah, bukan dari kalian. Ya, jangan pernah merasa lebih tinggi daripada saudara kita. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada kalian. Allah yang memberi hidayah kepada kalian, bukan kalian yang mencari itu. Kita betul mencari sebab-sebabnya. Tapi kalau Allah tidak bukakan pintunya, maka tidak akan masuk hidayah ke dalam hati kita, jamaah yang sama berbahagia. Makanya ya, salah satu keislaman, sifat keislaman yang luar biasa adalah menjaga sikap rendah hati. Ustaz, dia masih isbal, Ustaz. Ada Ustaz masih isbal, masih cukur jenggot. Maaf, kita tidak tahu apa yang menjadi amalannya ketika dia bersendiri. Dia mungkin membaca 2 juz ketika sholat. Iya, penampakan luar mungkin buat kita rendah, tapi tidak. Jangan pernah memandang, ya, oh saya sudah istiqomah, saya sudah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Saya menjaga puasa Senin Kamis. Ada orang yang tidak puasa pada Senin. Tidak bagus sunnahnya. Maaf, jangan pernah melihat orang seperti itu. Kita tidak tahu ketika dia bersendiri, ketika dia di tengah malam, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Sementara mungkin kita merasa diri terbaik, tapi kalau malam kita tidur, pulas, tapi ada orang yang kita anggap rendah, tapi ketika dia malam mereka berdiri, kita tidak tahu. Berdiri untuk sholat, berdiri untuk menangis di hadapan Allah. Jangan pernah merasa apa yang kita lakukan sekarang ini lebih baik daripada orang. Dan Islam tidak mengajarkan untuk menyombongkan diri, untuk merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang sama berbahagia. Innallaha ya'lamu ghaibah. Allah menutup ayat ini, surah ini dengan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang tersembunyi, yang gaib, yang di langit, yang kita tidak tahu orang di bumi. Yang Allah sembunyikan di langit, yang tersembunyi dari pandangan manusia atau pandangan malaikat yang menjadi penghuni langit, Allah tahu itu secara detail, apalagi yang ada di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Sebelum kami tutup surah ini, kami mengajak kepada diri kita, marilah kita memandang diri kita ini orang yang penuh kekurangan. Dan jangan pernah memandang diri kita sebagai orang yang penuh kelebihan. Kapan kita merasa lebih, maka bahaya. Maka Allah mengatakan dari awal, ijtanibu katsiran minadh-dhann, la tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Itu semua akibat dari menganggap diri lebih baik. Tapi ketika kita menganggap diri kita biasa, rendah dari orang lain, maka kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah akan disambung pada pertemuan selanjutnya dengan surat Qaf. Surat Qaf ini adalah surah yang dikatakan oleh ulama kita surah pertama dari Hizbul Mufassal. Hizbul
mufassal. Kenapa dikatakan mufassal? Di antara pendapat ulama kita, mufassal artinya sesuatu yang dijelaskan dengan detail dan tidak dihapus. Makanya seluruh, ya hampir dikatakan seluruh surah setelah ini semua hukum-hukumnya tidak ada yang dihapus. Karena memang kebanyakan setelah ini adalah kisah. Kisah tentang keimanan, surah-surah Makkiyah, dan itu tidak ada yang dihapus. Yang ada yang dihapus itu hukumnya pada surah-surah Madaniyah yang bercerita tentang hukum. Sebagaimana keterangan para sahabat, surat Al-Ahzab itu dulu lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Ya, surah Al-Ahzab itu kan ayatnya 1 hizib, setengah juz. Kalau Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah. 2 juz setengah, jadi sekitar 5 hizib. 5 hizib, adapun Al-Ahzab itu 1 hizib, setengah juz. Dan kata para sahabat dulu itu di saat Nabi sebelum meninggal, surat Al-Ahzab itu lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Artinya lebih dari 286 ayat. Kalau sekarang Al-Ahzab mungkin sekitar 70-an ayat. Dulu di saat Nabi sebelum meninggal, sebelum dihapus beberapa hukum, Al-Ahzab itu lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Bayangkan ada 2 juz yang dihapus dari surat Al-Ahzab. Itu artinya, itu yang kami sampaikan tadi, Al-Mufassal, Qaf sampai surat An-Nas, surat ke-50 kan, Qaf ini 50 sampai 114, itu surah kebanyakan sudah tidak ada yang dihapus. Hampir tidak ada yang dihapus. Itu makna Mufassal. Satu di antara makna Mufassal. Saya tidak sebutkan semuanya. Ya, adapun selain ini ada hukum-hukum yang dihapus sebagaimana Al-Ahzab yang dihapus 2 juz lebih dari awal atau pertengahan atau akhir dari surat Al-Ahzab tersebut. Demikian apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah diri, yang tidak merasa sombong. Saya sudah mengenal sunnah Ustaz. Intinya orang semua sesat. Maaf. Ya, itu dari Allah. Anda mengenal sunnah, mengenal hidayah, semua itu dari Allah, pemberian Allah. Jangan pernah merasa mereka belum mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah, tolong jangan merasa sombong. Ya, doakan semoga mereka juga mendapatkan hidayah itu. Jangan, oh memang saya luar biasa, saya yang paling sunnah ini. Maaf, jangan, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara akhir-akhir ayat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, ya. Apa itu? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Aslamu Islam. Tapi masuk kalau kita mau maknai juga itu adalah sunnah. Karena Islam itu sunnah. Islam itu dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi ketika kita masuk ke dalam Islam dan mengenal sunnah, tolong jangan merasa sombong dengan sunnah yang kita kenal. Ya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Jangan merasa kalian ini lebih baik ketika sudah masuk Islam. Berjasa. Artinya jangan pernah berjasa kalau kita sudah mengenal sunnah, melakukan sunnah Rasulullah, kita merasa kita berjasa kepada agama ini. Tidak. Cuma hidayah belum sampai kepada mereka. Doakan. Dan jangan pernah merasa aman kita apakah husnul khotimah atau tidak. Kita tidak tahu. Ya, jamaah yang sangat berbahagia, demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sekitar 7 menit bisa bertanya. Ya. Ya, tadi disampaikan bahwa adabnya orang-orang di pinggiran, orang-orang Badui, ya, itu masih kurang, ya. Ya. Tapi kenapa waktu Nabi lahir itu justru disusui ke sana ke Bani Sa'ad ya? Bani Sa'ad. Ya. Ya. Kenapa? Dan kebanyakan katanya orang-orang kota ya rasanya kalau kecil diadukan ke situ. Ya, gimana tuh? Pertanyaan yang unik sebenarnya. Orang-orang Arab Badui itu termasuk punya karakter yang keras. Makanya Allah mengatakan dalam surat Taubah, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu yang kampung, mereka itu keras-keras dan di antara mereka itu ada sifat-sifat kemunafikannya. Kenapa Nabi SAW disusui di tempat-tempat orang-orang Arab Badui? Nabi disusui di Bani Sa'ad. Dan wanita yang menyusui Nabi itu ada 2. Halimah Sa'diyah yang tadi dari Bani Sa'ad dengan Suwaibah. Kenapa Nabi disusui di padang pasir yang jauh dari Mekah? Ya, Arab lah. Orang-orang Badui kampung di padang pasir yang pindah-pindah tempat, yang nomaden ya. Nomaden pindah-pindah. Itulah Arab Badui yang pindah-pindah tempat. Ulama kita dalam sirah menjelaskan, 1,
Mekah itu tempat berkumpulnya orang-orang dari luar. Karena haji itu dilakukan dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim haji. Meskipun mereka musyrik, mereka tetap melaksanakan haji. Tapi dengan cara yang musyrik. Dari luar, dengan cara yang salah. Tapi haji itu ada. Artinya apa? Mekah itu tempat berkumpulnya berbagai bangsa dari dulu. Dari dulu. Dari timur, barat, utara, selatan. Nah, satu di antara ulama kita sebutkan, ibu-ibu ketika itu, para bunda-bunda yang ada di Mekah, yang punya anak, itu mereka takut anaknya ketularan penyakit yang dibawa dari luar. Orang-orang datang haji ini. Ya, kita tidak tahu mereka bawa penyakit apa dari kampungnya. Mungkin ada sekitar 1.000 orang, dan 1.000 orang ini berasal dari sekitar 40 kabupaten mungkin kalau di luar ya. Kalau kita sekarang datang, kita tidak tahu mereka bawa penyakit apa ke Mekah. Nah, maka mereka ya mencari tempat di luar Madinah, di luar Mekah maaf, agar tidak terkena penyakit. Ini satu. Yang kedua, yang biasa yang menjadi alasan kenapa mereka menyusui anak-anak mereka di luar dan di padang pasir. Kedua, untuk mendapatkan kemurnian bahasa dari orang-orang kampung. Tapi bahasa kita di kota ini yang sopan kita atau orang-orang yang di kampung, di pegunungan? Bahasa yang sopan itu yang di desa, sopan. Entah bahasa Bugisnya kah atau bahasa Makassarnya, sampai bahasa-bahasa Jawa pun begitu kan? Ada yang halus, itu di kampung, bukan di kota. Dan Mekah itu kota karena orang banyak. Jadi di antaranya agar bahasa mereka itu mendapatkan bahasa yang paling bagus. Dan salah satu cara mendidik anak itu bagaimana cara mereka berbicara. Tapi yang paling penting untuk diantara yang penting adalah ketika anak-anak itu masih kecil, yang paling penting itu bagaimana tutur kata mereka. Karena ini bahaya ini. Cara memanggil, minta izin, itu kan di situ dipengaruhi. Tapi kalau di kota, wah suara, lu gue, bahasa yang aduh memang keras. Nah, itu diantaranya. Satu, masalah penyakit. Kedua, masalah bahasa. Kemudian juga masalah adab. Adabnya orang-orang kampung itu, meskipun kelihatannya memang suara mereka keras, tapi masih ada adat-adat mereka tuh yang halus. Masih ada, meskipun memang mereka suaranya keras. Tapi ada yang tersisa dari budaya mereka itu yang masih enak. Makanya kalau kita ke kampung itu, kalau kita bertamu ke orang kampung dan bertamu dengan orang kota itu terasa sekali. Ya, ada sampai ikhwan cerita, saya pernah Ustaz bertamu ke tempat di Malang, di daerah yang kampung-kampung itu, ya langsung disuguhi rokok. Ya, karena mereka tempatnya apa? Tembakau. Adakah di kota? Meskipun tidak menghalalkan ya. Ya, artinya penghargaan mereka kepada orang itu luar biasa. Nah, itulah kampung. Jadi untuk membuat adabnya anak-anak itu sebelum mereka terkontaminasi dengan adab-adab yang datang dari luar, disimpan di kampung dulu. Cara bicaranya, cara bersikapnya itu akan terbentuk dan juga udara di luar, kesehatan lebih enak di kampung daripada di kota yang banyak orangnya. Jadi udaranya, alamnya lebih bersih. Ya. Dan mereka bisa meminum air susu unta bisa lebih mudah. Ya. Minum air susu unta ini kami pernah diajak oleh teman-teman kami yang dari Madinah, orang-orang Arab. Ya, ayo Basran kita pergi minum susu. Jam berapa? Biasanya kita memeras unta itu sebelum maghrib, antara asar dengan maghrib, atau setelah isya. Karena unta itu kalau diperas susunya, kalau barusan diperas lagi dia marah-marah itu. Iya. Namanya istilahnya normal itu. Jadi kalau sudah diperas susunya ba'da asar, jangan peras ba'da maghrib, marah-marah itu. Dia akan menendang. Iya. Nanti malam-malam lagi jam 9, itu baru diperas lagi. Artinya minum dari susu unta yang murni bisa kapan saja dengan udara yang bersih, itu luar biasa. Itu sangat baik untuk anak-anak. Itu barangkali. Iya. Ada lagi? 2 menit lagi masih bisa? Iya, tabe. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari media sosial, Ustadz. Oh, Masya Allah. Dari YouTube, Wahdah. Oh, dari YouTube. Silakan. Ya,
Langsung saya bacakan. Bagaimana hukum orang yang mengklaim melakukan penyiksaan kepada seseorang secara mistis? Secara mistis. Iya. Klaim dia. Iya. Ya, Masya Allah. Dia mengklaim melakukan penyiksaan secara mistis. Berarti dia orang mistis ini. Karena dia mengklaim dirinya mistis. Ya. Jemaah yang sama berbahagia. 1. Melakukan penyiksaan itu haram. Sebagaimana hadis tadi yang menjadi kaidah umum, 5 kaidah besar dalam fikih, la darara wala dirar. Apa artinya? Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri, doror, wala dirar, dan memberikan bahaya kepada orang lain. 1. Ketika merasa bangga dengan memberikan penyiksaan, 1, itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu." Wahai hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman buat diriku, maka jangan berbuat zalim kepada orang lain. Bayangkan, Allah sendiri mengharamkan kezaliman kepada dirinya dan mengharamkan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita berhadapan dengan pengadilan Allah, jangan takut. Kenapa? Allah telah mengharamkan kezaliman buat dirinya. Aman insya Allah ketika kita berhadapan dengan Allah. Karena Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Dan kita dilarang untuk berbuat zalim. Ya, melakukan kezaliman, penyiksaan, entah secara verbal atau secara mistis, langsung ataupun tidak langsung, maka ini 1 perkara yang haram. Yang kedua, memang sihir itu ada. Ya, mistis itu kan lebih kepada sihir. Dunia hitam, dunia gelap. Dan sihir itu benar adanya. Siapa yang tidak beriman dengan sihir, Anda tidak beriman dengan ayat. Allah menceritakan sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Allah menceritakan apa yang menjadi sihir di zamannya Harut dan Marut. Kalau kita tidak mengimani sihir, artinya bukan kita tidak percaya sihir itu ada, maka keimanan kita dipertanyakan juga. Karena itu Allah sebutkan. Nah, apakah sesuatu yang disebutkan, ya seperti sihir ini menjadi hal yang kemudian dibolehkan? Tentu tidak, diharamkan. Dan salah satu pembatal keislaman adalah sihir. Karena tidak mungkin orang melakukan sihir kecuali melakukan penistaan kepada agama. Tidak mungkin orang melakukan sihir kecuali melakukan hal-hal yang menistakan agama. Entah itu menulis Al-Quran secara terbalik. Bagus Ustadz, ayat. Iya, tapi kita lihat, subhanallah. Betul, pertamanya bagus ayatnya. Akhirnya bagus, di tengah-tengahnya itu ayat diputar-putar. Depan, belakang, tengah, ujung. Begitu caranya. Membuat orang apa? Bagus, ayat. Ya, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan membuat indah karena ayat kelihatan tapi tidak. Kalau Anda baca dengan baik, ada 1 huruf yang hilang. Ada ayat yang diputar, ada kata yang sepertinya qaf menjadi nun, supaya itu adalah nama jinnya, bukan nama apa menjadi bahasa Al-Qur'annya. Ini banyak kasus seperti ini. Jadi sihir atau mistis tidak terjadi kecuali ada unsur penistaan agama di dalamnya. Dan penistaan agama itu adalah kekufuran. Ya, makanya Harut dan Marut ketika menguji orang-orang yang beriman atau tidak, ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kekafiran itu sangat dekat, identik dengan sihir. Ya, jadi kalau dia mengatakan melakukan penyiksaan secara mistis, maka 1 bertobat. Ya, bertobat. Kalau betul-betul melakukan itu dengan secara sadar, maka kembali bersyahadat. Ya, karena itu kekafiran. Karena Harut dan Marut ketika mereka mengajarkan itu sebagai bentuk ujian kepada manusia di zaman itu, mereka mengatakan fala takfur. Jangan ikut kafir dengan belajar sihir itu. Dan dia melakukan itu tidak terjadi kecuali ada mahar-mahar tertentu. Entah maharnya sedikit. Kamu akan jadi sihirmu ketika engkau menyembelih lalat di tempat ini. Lalat apa Ustaz? Lalat. Ecek-ecek itu tidak ada nilainya. Ambil lalat, sembelih, tapi karena itu adalah sembelihan untuk selain Allah, maka itu syirik. Lalat, nyamuk, semut, tapi karena niatnya kepada selain Allah, maka itu syirik. Tapi jadi sihirnya meskipun semut yang disembelih, tapi karena menyembelih karena selain Allah, maka itu syirik.
Jadi kami ingatkan kepada yang mengatakan seperti ini, nasihati orang yang melakukan penyiksaan secara mistis. Satu, pertama itu kezoliman kepada diri dia dan kepada orang lain, dan kedua dia telah lakukan kesyirikan jika itu dilakukan dengan cara yang seperti disebutkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga akidah kita dari yang namanya kesyirikan. Perkara yang sangat ya, mudah sebenarnya, tapi kita tidak sadar. Ya, berniat kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Perkara-perkara yang ulama kita sebutkan dalam masalah akidah yang sangat urgen, ini perlu untuk kita ingatkan sekali lagi bahwa belajar akidah itu penting. Bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita, tapi untuk menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Karena kesyirikan itu adalah sumber musibah. Kesyirikan itu sumber musibah dan sumber malapetaka di sebuah tempat yang mana dilakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu barangkali demikian. Semoga bermanfaat buat para hadirin di sini dan para pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang rendah diri, hamba-hamba yang senantiasa melihat kekurangan pada diri kita dan tidak membesar-besarkan apa yang Allah berikan kepada kita dari apa yang menjadi anugerah Allah kepada kita. Fadlan minallahi wa ni'mah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.